Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi banyak yang minta gua bahas tentang konflik antara Arab versus negeri para habaib, yaitu Yaman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka itu sekarang terjadi konflik besar-besaran? Apa alasannya? Kalau saya bahas tentang perang yang terjadi di Timur Tengah ya, pasti video ini akan di-banned guys. Makanya saya akan ganti namanya ya. Mohon maaf ya, saya akan ganti nama Arab jadi Tanah Suci atau Negeri MBS ya. Oke, saya akan sebut Negeri Tanah Suci ya. Jadi Tanah Suci ini sekarang lagi perang guys dengan apa? Dengan negeri habaib yaitu Yaman. Negeri Tanah Suci versus Yaman. Mereka ini sebenarnya masih seiman ya, masih seagama, tapi mereka gotok-gotokan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa satu agama bisa gotok-gotokan gitu? Bukankah mereka itu masih satu Tuhan gitu ya, satu kitab suci gitu? Kenapa gotok-gotokan? Kenapa sih harus perang-perangan gitu? Kemudian ketika negeri Tanah Suci konflik dengan Yaman, konflik dengan Hadramut, maka warga Konoha atau pemuka agama di Konoha itu, MUI yang ada di Konoha itu tidak pernah memboikot Yaman dan memboikot oh, Tanah Suci, nggak pernah. Tapi kalau Israel versus Palestina, maka MUI yang ada di Konoha akan memboikot Israel. Kemudian ya kalau Amerika gotok-gotokan dengan Iran, maka warga Konoha atau MUI yang ada di Konoha itu akan memboikot Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau ya negeri Tanah Suci versus Yaman gotok-gotokan, kenapa tidak diboikot ya? Kenapa negeri Tanah Suci tidak diboikot? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena kalau misalnya nih ya, kalau misalnya negeri Tanah Suci ini diboikot, kalau Arab ini diboikot, maka kita tidak akan bisa umroh, tidak akan bisa haji. Apakah itu alasannya? Apakah kita akan diboikot juga oleh Arab? Ya, Indonesia diboikot oleh Arab gitu ya. Indonesia nggak bisa umroh ke Arab. Kita tidak dibolehkan pergi ke Arab gitu. Apakah itu alasannya? Kenapa ada semacam standar ganda? Kalau Israel versus Palestina, maka itu cepat banget tuh ya boikot Israel. Tapi kalau Tanah Suci versus Yaman, kotok-kotokan, perang, konflik, nggak ada tuh ya boikot Yaman gitu, nggak ada seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada semacam stand ganda? Apa alasannya? Kenapa munafik banget gitu? Kemudian kenapa Arab Saudi itu kotok-kotokan dengan Hadramut? Kenapa Arab Saudi itu eh, kotok-kotokan dengan tetangganya gitu? Kenapa Yaman ini konflik dengan negeri Tanah Suci? Apa alasannya? Apakah ini ada keterlibatan daripada Hizbullah gitu? Apakah ini ada keterlibatan daripada Iran gitu? Bagaimana faktanya sebenarnya? Jadi banyak orang mengatakan bahwa ini sebenarnya konflik proxy ya, proxy Iran versus Arab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Yaman ini dijadikan semacam lapangan perang gitu? Kalau saya perhatikan seperti itu ya. Kenapa Yaman mau gitu? Kemudian ketika Yaman diborbardir oleh negeri Tanah Suci, kenapa habaib-habaib yang ada di Konoha itu, ya konon katanya habaib-habaib yang ada di Konoha itu bisa terbang ya, bisa memadamkan api neraka, ya kan? Punya karomah-karomah yang luar biasa. Kemudian bisa eee, pergi ke surga bolak-balik gitu ya. Kenapa? Kenapa mereka tidak membantu Yaman? Bukankah itu hal yang mudah? Ya kan? Katanya mereka bisa menghentikan rudal ya, karomah-karomah habaib yang ada di Konoha itu bisa menghentikan rudal dan banyak yang percaya gitu. Mukibin SDM rendah banyak yang percaya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ya habaib-habaib yang ada di Konoha itu tidak membantu Yaman? Apa alasannya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, perang antara negeri Tanah Suci versus Yaman ini sebenarnya perang antara negeri Tanah Suci versus Iran. Cuman Yaman itu jadi
medan perangnya, ya. Jadi secara tidak langsung perang ini antara Iran versus Tanah Suci. Kenapa mereka perang? Apa yang mereka perebutkan? Yang mereka perebutkan itu adalah Hadramut. Iran merebut Hadramut itu tujuannya apa? Supaya mereka bisa menguasai yang namanya perdagangan, ya, menguasai yang namanya minyak, ya, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan negeri Tanah Suci. Negeri Tanah Suci juga seperti itu, pengen merebut yang namanya Hadramut, ya. Supaya apa? Supaya Arab Saudi ini tidak dikontrol oleh Iran gitu ya. Jadi Arab Saudi dengan Iran ini kan tidak akur ya. Negeri Tanah Suci ini tidak akur dengan Iran dari dulu. Oh ya, apa alasannya? Karena Syiah dan Sunni. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, negeri Tanah Suci ini lebih pro terhadap Amerika. Kenapa mereka lebih pro terhadap Amerika? Karena mereka punya musuh yang sangat keras kepala, yang sangat haus darah bernama Iran. Jadi mau nggak mau ya mereka harus bekerjasama dengan Amerika. Kalau boleh jujur ya, mohon maaf ya, Arab Saudi tuh ya kalau saya perhatikan tuh mereka sudah mengalami yang namanya perubahan yang sangat signifikan. Jadi Tanah Suci ini sudah SDM-nya sudah tinggi guys ya. Mohon maaf ya, dalam kurung mereka itu sebenarnya ya, mohon maaf, mereka itu sudah seperti Amerika tanpa kita sadari. Di otak mereka itu bisnis. Bagaimana dengan Tanah Suci? Ya, Tanah Suci itu kan menurut mereka itu bisnis. Bayangkan ya warga Konoha pergi ke sana memberikan devisa, memberikan yang namanya duit, meninggalkan duit di sana ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya negeri Tanah Suci itu mereka tanpa kerja sekalipun ya santuy-santuy di rumah ya scroll-scroll TikTok ya masyarakatnya mereka tetap makan guys dikasih sama pemerintahannya karena ya pemerintahnya sudah kelebihan duit gitu. Ya, pemerintahnya sudah berlimpah harta. Dari mana? Dari orang-orang yang pergi umroh ke sana gitu ya. Kemudian orang-orang yang ibadah ke sana. Jadi mohon maaf ya, menurut saya pribadi negeri Tanah Suci ini sangat jenius sekali ya pemerintahannya. Kerajaan negeri Tanah Suci. Mereka sengaja mempertahankan yang namanya Tanah Suci atau Ka'bah itu buat apa? Ya, itu semacam bisnis yang sangat luar biasa. Jadi ini namanya bisnis spiritual. Sebenarnya kalau kita berpikir luas ya, kalau kita berpikir waras, cuman kan warga Konoha kan nggak berpikir waras ya. Kita bisa memanfaatkan Borobudur sebenarnya, seperti Arab Saudi. Kita bisa memanfaatkan Borobudur guys. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat kita. Bayangkan ya, ada jutaan orang yang datang ke Borobudur untuk apa? Untuk beribadah. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Akan mendatangkan devisa yang sangat luar biasa. Cuman kan warga Konoha itu kan mohon maaf ya IQ-nya setara gorila gitu ya. Kita lebih nyaman dijajah gitu ya. Dijajah secara spiritual daripada kita melakukan bisnis spiritual bernama Borobudur ya. Lebih baik ya, kalau saya jadi presiden di Konoha itu saya akan bikin Borobudur seperti Mekah gitu ya. Akan banyak orang yang datang antri umroh ke sana ya, mencium Borobudur ya kan. Itu mendatangkan devisa guys, duit itu guys ya, tanpa kita sadari ya. Duit yang dibalut dengan agama ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan tuh ya warga Konoha itu standar ganda. Kenapa warga Konoha standar ganda? Ketika Israel versus Palestina gotok-gotokan ya maka Konoha akan serentak mengatakan, ini harus diboikot nih Israel. Padahal kita kan nggak tahu fakta yang sebenarnya apakah apakah yang salah itu Israel atau Palestina kita nggak tahu kan. Kita cuma melihat dari luarnya aja. Kita cuma penonton guys. Jadi kita nggak boleh melihat dari luarnya. Kita nggak boleh dibodohi gitu ya. Dari apa? Dari tampilan-tampilan luarnya. Kita nggak tahu sebenarnya yang salah ya kan. Sama halnya dengan yang viral baru-baru ini. Presiden Amerika memerintahkan pasukan Amerika menculik Maduro, presiden daripada Venezuela. Lalu warga Konoha serentak membenci Amerika, memboikot Amerika. Kita tuh standar ganda banget guys. Kalau tidak seiman dengan kita, kalau kita benci ya, maka kita akan memboikot. Walaupun yang kita benci atau yang seiman itu tidak bersalah. Sama halnya dengan negeri Tanah Suci versus Yaman misalnya. Kenapa kita nggak boikot Yaman? Ya kan? Ya nggak sih?
Kenapa kita fokus mengurusi yang namanya Israel versus Palestina? Kita mengatakan ya korban Palestina itu ada puluhan ribu orang. Sementara di Yaman ada jutaan orang guys korbannya menurut data. Kenapa kita diam aja? Apa alasannya? Apakah karena seiman? Sama seperti misalnya di Afghanistan versus Pakistan. Mereka kutuk-kutukan perang. Ada banyak orang, ada ratusan ribu orang yang meninggal. Tapi nggak ada satupun yang memboikot Pakistan atau Afghanistan. Itu tuh munafik tahu sebenarnya guys. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu munafik banget. Ya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu dikasih duit langsung ijo matanya. Dipancing dikit langsung ijo matanya. Makanya pemuka-pemuka agama di Konoha itu rebutan tambang. Karena apa? Karena ijo matanya ngelihat duit, ngelihat tambang. Bayangkan pemuka agama itu ngurusin tambang di Konoha seperti itu ya. Biasanya negara yang banyak orang miskin ya, orang yang religius, orang yang beragama itu biasanya mereka sangat syarat dengan korupsi. Kenapa mereka sangat syarat dengan korupsi? Karena ya masyarakat yang terlalu berlebihan dalam beragama, ya terlalu rajin berdoa, ya terlalu rajin beribadah dan sebagainya. Mereka nggak fokus pada kinerja pemerintah. Mereka nggak fokus pada karakter pemuka agamanya. Mereka fokus pada apa? Fokus melakukan ritual-ritual ibadah. Sehingga terjadi yang namanya korupsi. Kenapa? Kalau saya perhatikan ya, kenapa pemuka agama di Konoha itu cenderung korupsi ya. Jadi kementerian paling korup di Konoha itu nomor 2 itu adalah Kementerian Agama. Kenapa mereka korup? Apa alasannya? Karena kita menganggap bahwa pemuka agama itu adalah Tuhan. Sehingga kalau kita menganggap mereka itu soleh, Tuhan, baik, dan sebagainya, karena ibadahnya nggak bolong-bolong ya, rajin ibadah, maka kita menuhankan mereka. Ketika kita menuhankan mereka, maka kita tidak ada kecurigaan. Ya, kalau mereka misalnya melakukan hal yang aneh-aneh, misalnya korupsi, ya, kemudian mereka melakukan ya atau mengoleksi yang namanya aneh-aneh misalnya ya, kemudian mereka selingkuh dan sebagainya, kita nggak peduli, nggak peduli. Karena apa? Karena otak kritis kita itu sudah mati, ya. Tombol berpikir kritis kita itu sudah dimatikan, ya. Tombol ya berpikir luas itu sudah dimatikan di otak kita, di pikiran kita. Itulah alasannya kenapa biasanya negara yang paling religius ya, yang si paling berdoa, si paling rajin ibadah dan sebagainya itu biasanya mereka sangat miskin, terpuruk dan banyak koruptor. Jadi mohonlah yang nonton yang video ini teman-teman muslim, teman-teman Kristen ya, siapapun itu ya. Nggak jadi masalah kita beragama, tapi jangan berlebihan gitu ya. Jangan sampai mabok. Kalau kita sampai mabok itu, kalau pemuka agama korupsi dan lain sebagainya itu, yang ada kehancuran gitu. Kita nggak pernah komplain, nggak pernah saya melihatnya kalau ada pemuka agama korupsi itu dihukum gitu ya. Ada banyak tuh ya kasus-kasus pemuka agama korupsi di Konoha, tapi nggak dihukum karena apa? Karena banyak masanya, karena banyak pendukungnya. Jadi pemuka agama di Konoha itu menurut saya pribadi itu kebal hukum, ya. Karena apa? Karena mereka dianggap seperti perwakilan Tuhan ya, dianggap orang soleh gitu. Padahal nggak, sama aja. Urusan neraka, kalau misalnya ada nerakanya ya, kalau misalnya Tuhan itu waras, nggak mungkin orang yang oh, mabuk agama masuk surga. Nggak mungkin pemuka agama yang korupsi, yang korup, yang tidak jujur dan sebagainya masukkan ke surga. Nggak mungkin. Nah, Tuhan macam apa seperti itu? Emang ada Tuhan gitu yang rasis terhadap agama lain? Kalau masuk ke agama kita, masuk surga. Itu namanya scam itu. Ya, tanpa kita sadari ya. Masa sih kalau kita masuk ke agama tertentu, kita masuk surga? Yang bener aja. Menurut keyakinan saya, surga dan agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. No. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita lahirnya di negara yang mayoritas Kristen, kita bisa jadi Kristen. Kalau kita lahirnya di negara yang mayoritas agnostik, kita jadi agnostik. Kalau kita lahirnya di negara mayoritas ateis, kita jadi ateis. Kalau kita lahirnya di Konoha, kita bisa jadi muslim. Jadi agama itu soal kelahiran gitu. Jangan terlalu dibangga-banggakan gitu. Agama itu soal kelahiran guys. Ya. Jadi tolonglah sama yang nonton video ini, kita sebagai kaum intelektual gitu, kita mulai dari diri sendiri gitu. Jangan terlalu berlebihan dalam beragama gitu. Ya, sehingga kita lupa mengoreksi para pejabat gitu. Kalau pemuka agamanya
merangkap jadi pejabat, biasanya kita akan mengatakan, "Oh, itu orang soleh, gak mungkin dia korupsi." Enggak, jangan seperti itu ya. Jangan kita menjadikan pemuka agama itu kebal hukum. Jadi dimulai daripada diri kita sendiri dulu ya. Pemuka agama itu mena-mena di Konoha itu karena mereka dianggap Tuhan. Jadi jangan pernah sekalipun menuhankan pemuka agama. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.